Menyerang pribadi bukan argumen atau ad hominem. Ini adalah kesalahan berpikir yang paling sering dijumpai. Seseorang tidak membantah argumen lawan, melainkan menyerang karakter, penampilan, latar belakang, atau atribut pribadi lainnya dari si pembuat argumen. Logika yang salah, jika orang yang menyampaikannya buruk, maka argumennya pasti salah. Contoh, kamu tidak perlu mendengarkan nasihat keuangannya. Lihat saja dia sendiri belum menikah dan hidupnya berantakan. Status pernikahan seseorang tidak ada hubungannya dengan keahlian finansialnya. Contoh lainnya, bagaimana bisa kita percaya pada gagasannya tentang tata kota? Dia kan bukan berasal dari kota ini. Asal daerah tidak menentukan kualitas sebuah gagasan. Kesalahan berpikir ini terjadi ketika seseorang salah mengartikan, melebih-lebihkan, atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah untuk diserang. Mereka tidak menyerang argumen yang sebenarnya, tetapi versi lemah yang mereka ciptakan sendiri. Contohnya seperti ini. A bilang, "Saya rasa kita perlu menambah anggaran untuk program kesehatan masyarakat." Terus B bilang, "Oh, jadi kamu mau memotong anggaran pertahanan dan membiarkan negara kita rentan diserang? Tentu saya tidak setuju." Padahal A tidak pernah mengatakan untuk memotong anggaran pertahanan. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan tentang suatu kelompok besar hanya berdasarkan sampel yang sangat kecil atau tidak representatif. Ini adalah dasar dari banyak stereotip. Logika yang salah. Jika beberapa anggota kelompok punya sifat X, maka semua anggota kelompok itu punya sifat X. Contoh, saya bertemu dua orang dari suku A dan keduanya sangat kasar. Berarti semua orang dari suku A itu kasar. Contoh lainnya, produk dari merek X yang saya beli cepat rusak. Semua produk dari merek X pasti jelek kualitasnya. Menganggap sesuatu itu benar atau baik hanya karena banyak orang yang mempercayainya atau melakukannya. Popularitas, ikut-ikutan, atau sekarang sering disebut FOMO bukanlah jaminan kebenaran. Kesalahan berlogikanya seperti ini. Banyak orang percaya X, maka X pasti benar. Contoh, banyak orang di kantor berinvestasi di aset kripto Y, jadi itu pasti investasi yang aman dan menguntungkan. Contohnya lagi, film ini pasti bagus, buktinya jadi film terlaris nomor 1. Padahal, banyak faktor yang membuat film laris tidak selalu karena kualitasnya. Sesat pikir ini memaparkan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan yang mungkin. Padahal, sebenarnya ada banyak pilihan lain yang tersedia. Ini sering digunakan untuk memaksa orang memilih satu sisi. Kesalahan logikanya begini. Hanya ada pilihan A atau B. Jika bukan A, maka pasti B. Contohnya, kamu antara mendukung kami atau kamu melawan kami. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Atau seperti ini. Kalau kamu tidak mau ikut kerja bakti, berarti kamu tidak peduli dengan lingkungan RT ini. Padahal mungkin saja orang tersebut punya urusan mendesak lain. Ini adalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari topik utama dengan mengangkat isu lain yang tidak relevan, tetapi lebih mudah untuk dibicarakan atau lebih emosional. Logical fallacy-nya begini. Topik A sedang dibahas, topik B yang tidak relevan diangkat. Jadi, topik A tidak perlu dibahas lagi. Contoh seperti pejabat ini. Reporter, "Pak, bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan korupsi di departemen yang Anda pimpin?" Pejabat, "Lihat, yang lebih penting sekarang adalah kita harus fokus pada persatuan bangsa dan bekerja keras untuk memajukan ekonomi di tengah tantangan global." Jawaban ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, maka peristiwa A pasti menjadi penyebab peristiwa B. Hanya karena A terjadi sebelum B, jadi A pasti menyebabkan B. Hal ini seperti memakai kacamata kuda karena tidak melihat faktor lain atau pandangan lain.
Contoh kasusnya begini. Sejak kepala desa yang baru menjabat, hasil panen di desa kita menurun. Pasti kepala desa ini yang membawa sial. Mengabaikan faktor lain seperti cuaca, hama, atau kualitas bibit. Atau, saya memakai jimat ini saat ujian dan saya lulus. Jimat ini pasti yang membuat saya lulus. Argumen yang berputar-putar, di mana kesimpulannya sudah digunakan sebagai salah satu premis atau alasan. Argumen ini tidak membuktikan apa-apa. Kesalahan logikanya begini: A benar karena B, dan B benar karena A. Contohnya, perkataan motivator itu pasti benar karena dia adalah orang yang jujur. Bagaimana kamu tahu dia orang jujur? Karena dia tidak pernah berbohong dan perkataannya selalu benar.